Question tag itu adalah ekor pertanyaan. Ekor pertanyaan itu maksudnya meminta informasi atau kita sebenarnya ingin memastikan saja si pendengar apakah iya dan tidak. Nah, jadi kalau di question tag itu biasanya yang perlu diperhatikan pertama, kalau kalimat depannya ini positif, yang ini positif, ini nanti question tag-nya itu pasti negatif. Nah, contoh kedua yang mana yang negatif? Kalau ini nanti negatif, contoh ini di sini nanti positif. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, untuk membuat question tag sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah to be di kalimat tersebut. Kalau nggak ada to be berarti ingat kalau kalimat simple present ada auxiliary do dan does. Kalau di simple past nanti ada did. Sedangkan nanti kalau di kalimat tenses yang lain ini sudah ada tersedia. Jadi yang ini yang perlu kamu perhatikan, siapa yang pakai do dan does. Untuk simple present, siapa yang dan did itu sudah gampang karena semua subjek menggunakan did. Nah, dari yang terakhir itu yang penting adalah lihat adakah models di situ. Sebenarnya yang paling rumit adalah biasanya itu di simple present karena ada pemakaian do dan does nanti, ya. Do dan does untuk membuat negatif. Tapi nanti untuk membuat positifnya di sini sudah gampang ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, ini contoh yang pertama adalah kalimat positif ini. Yang positif ini di depannya. Pasti nanti question tag ini adalah yang di belakangnya nih. Nah, question tag ini kalau di bahasa Indonesia kita artikan hanya kan, kamu siswakan, kamu liriskan, kamu siswakan. Nah, kan-kannya itu di bahasa Inggris harus jelas sesuai dengan tensesnya. Ini nih, you go to school. Nah, di sini positif dengan kata go karena go di sini bentuk pertama berarti pasti dia don't. Don't you? Nah, jadi don't ini berasal dari mana? Menegatifkan kata kerja ini. Kan? Nah, nanti kalau memang menjawab ya yes. I go. Kalau no, I don't. Ya, jadi itu aja. Yang kedua ini masih positif, tapi di sini needs ada s. Pasti nanti di sini doesn't. Jadi ini yang harus perhatikan. Kalau do pasti kata kerjanya bentuk pertama tanpa s atau s. Tapi kalau does nanti di sini pasti ada kata kerjanya tambah s. Needs, washes, goes. Pasti di sini doesn't. Doesn't she? Jadi subjeknya jangan lupa karena di sini you pasti di sini you, karena di sini she pasti di sini she. Ya, kalimat ketiga ini negatif. They don't. Ini kalau negatif udah gampang banget. They don't berarti nanti ambil do-nya. Do they? Do they? Ya. Jadi karena ini negatif, di sini nanti positif ya. Do they? Ya, karena di sini don't menjadi do. Jadi enak banget ketika sudah ada negatif don't, didn't jadi do and did nanti. Nah, yang kelima ini yang saya bilang karena di sini came bentuk kedua pasti nanti di sini didn't. Ingat, gampang banget kalau nanti bentuk kedua kata kerjanya yang positif dia pasti nanti did. Tergantung subjeknya. Karena Mario di sini laki-laki berarti didn't he, bukan she. Tapi kalau Maria tadi sini didn't she. Kalau di sini my mom berarti she. Kalau di sini my uncle berarti he. Ya, itu aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang gampang banget. Karena di sini sudah ada didn't, berarti di sini sudah did you. Jadi gitu caranya ya. Jadi kalau sudah ada auxiliary-nya untuk negatif sudah gampang banget membuat positifnya di question tag. Tetapi kalau dia bentuk pertama tidak pakai s, dia nanti pakai do, don't ya. Kalau dia S atau S nanti doesn't. Oke. Ya. Untuk ini kalau sudah ada have, has sudah gampang banget karena di sini positif. Has seen berarti di sini hasn't she. Di sini sudah has not negatif berarti has aja yang kita ambil. Has she. Jadi ingat kalau di sini negatif, di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Ingat ini rumusnya ini. Kalau kalimatnya positif di depan, question tag-nya negatif. Kalau tensesnya kalimatnya utamanya negatif, berarti question tag-nya positif. Nah, jadi yang tiga ini harus tahu is, am, are, was, were.
Ini nanti di kalimatnya kalau sudah ada ini udah gampang banget, ya. She is my friend, she is your friend, isn't she? Kan sudah ada to be-nya. Jadi kalau yang sudah ada to be-nya di kalimat itu gampang banget. Tapi yang memang harus kita pahami adalah yang tadi, siapa yang pakai do dan does untuk simple present, ya. Siapa yang pakai semuanya did untuk bentuk kedua, didn't nanti kalau di sini bentuknya verb kedua. Coba dibaca-baca nanti. Tapi yang perlu kalian harus pahami, kita harus pahami adalah pemakaian to be, auxiliary, dan modals. Yang paling gampang ketika sudah ada to be, ya to be-nya aja kita negatifkan. Kalau dia positif, kalau negatif di depan berarti di belakang negatif. Negatif positif, positif negatif. Pokoknya seperti itu rumusnya, ya. Kalau sudah ada modalsnya ya gampang. Kalau can di depan berarti can't. Kalau can't di depan berarti can. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang paling kamu harus pahami, kita harus pahami adalah pemakaian do dan does di kalimat simple present positif dan did untuk simple past positif, ya. Jadi nanti diperbanyak contohnya dengan melihat contoh-contoh di website atau dari YouTube lainnya. Terima kasih.